Shalom, Sobat dikasih Tuhan, apa kabar? Saya berharap semua dalam kebaikan Tuhan, semua dalam sukacita bersama kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online KPI Kedamaian. Dan ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Kristono Santoso yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya seluruh jemaat di rumah kita masing-masing belum mempersiapkan diri menikmati ibadah yang ada pada minggu ini. Kita percaya di masa pandemi ini kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh semangat, butuh jawaban atas pergumulan kita. Firman Tuhan pagi ini menjadi jawaban buat setiap kita. Bagi adik-adik sekalian, ada banyak cerita menarik buat kalian semua. Para kakak-kakak sekolah minggu akan memandu adik-adik untuk boleh bersama-sama menikmati cerita-cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami menghimbau buat Bapak Ibu Saudara boleh mendampingi para putra-putrinya dalam menyaksikan tayangan firman Tuhan, tayangan cerita sekolah minggu, supaya adik-adik kita, anak-anak kita semakin bertumbuh indah baik melalui tayangan yang ada. Dan nomor sekretariat KPI Kedamaian bisa dihubungi jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendapat pelayanan khusus. Misalnya ada konseling, ada permohonan doa khusus, atau yang lain-lainnya. Para hamba-hamba Tuhan dari Ibu Gembala dan beberapa hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online, persembahan bisa disampaikan, disalurkan atau ditransfer melalui nomor rekening KPI Kedamaian yang ada di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh memberikan dengan penuh sukacita dan Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menikmati ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian, kita mau mulai ibadah kita Minggu pagi ini. Kita sama-sama mau datang, kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia yang mengerti segala beban hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Kita bawa semua ke altar Tuhan. Bila sakit terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup.
berikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku. Bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu
mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GPI Kedamaian dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Maret, dan berarti kita sudah tahu kita sudah 1 tahun hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam suasana pandemi yang belum berakhir ya. Sekalipun vaksin sudah ada, tetapi kita tahu bahwa justru saat ini ada varian baru yang muncul, tetapi untuk itulah kita tetap harus bersandar dan bersabar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut pemberitaan akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan tentang iman seorang sida-sida Ethiopia. Ya. Dan saya buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 26 sampai dengan 31 yang demikian bunyinya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara, yang menarik dari kisah ini adalah seorang sida-sida dari Ethiopia, ya, yang beribadah kepada Allah. Nah, saudara, kita tahu bahwa di zaman Kisah Para Rasul ini zaman pertumbuhan gereja Tuhan yang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, seperti ketika Tuhan Yesus datang, dia mengatakan, aku hanya ditugaskan untuk melayani domba-domba yang dari Israel. Tapi zaman Kisah Para Rasul kita tahu bahwa inilah zaman gereja, yaitu zaman anugerah Allah. Dan kita tahu di sini ada satu kisah yang begitu mengubah seluruh peta tentang pemberitaan kabar baik kerajaan Allah, yaitu bahwa firman Tuhan juga menjamah dan memanggil orang-orang di luar Yahudi. Dan ini adalah seorang yang disebut sida-sida. Nah, apakah arti seorang sida-sida?
Sida-sida itu adalah sebenarnya orang yang dikebiri, saudara. Tapi dia adalah orang yang dipercaya oleh Ratu Kandake, atau dia juga bisa dipercaya oleh seorang raja untuk menjaga para harem raja. Jadi oleh karena itu posisi yang dimiliki adalah seorang sida-sida yang aman, baik bagi seorang ratu maupun bagi seorang raja dan bagi harem-haremnya. Dan orang ini ternyata bukan hanya seorang yang hanya dikebiri biasa, tetapi seorang pejabat tinggi negeri Ethiopia, yaitu negeri yang ada di selatan dari Mesir waktu itu, dan juga seorang kepala perbendaharaan. Dia dipercaya untuk menjaga seluruh harta kerajaan dari Sri Kandake. Nah, tapi bagaimana sebenarnya di hadapan Allah, saudara? Seorang sida-sida adalah orang yang najis. Karena dalam bilangan atau ulangan 23 ayat yang pertama dikatakan, orang yang hancur buah belirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Jadi saudara tahu posisi dia adalah posisi apa? Seorang yang sebenarnya najis, seorang yang tidak layak disebut sebagai umat Allah. Tetapi saudara lihat, imannya luar biasa, komitmennya luar biasa. Kita lihat saudara, apa yang dia lakukan dalam hidupnya ini. Yang pertama dia adalah seorang yang najis, yang tidak boleh masuk di dalam jemaah Allah. Bayangkan waktu itu saudara, ketika Allah sedang menunjukkan posisi anak-anak kerajaan yang diinginkan dia tidak mau ada orang yang najis di hadapannya. Maka itu Israel sebagai bangsa yang dikuduskan, yang dipilih oleh Tuhan. Di luar itu, maka dikatakan waktu itu ketika dia sedang mempersiapkan kerajaan Mesias yang akan datang, betul-betul Allah ingin memurnikan kerajaan surga, yaitu dia tidak mengizinkan orang-orang sembarangan bisa menjadi umat jemaat Allah. Yang kedua, sebagai seorang najis, apa yang dia lakukan, saudara? Ternyata dia tetap setia mencari Allah. Sudah tahu posisinya adalah orang yang najis, tetapi dia memerlukan Allah. Ini ya saudara, di satu titik perhatian saya, orang yang tahu posisinya di hadapan Allah, tetapi orang yang tahu bahwa dia adalah orang yang membutuhkan belas kasihan Allah. Dan apa yang dia lakukan, saudara harus tahu juga bahwa dalam sikap hidupnya itu, dia adalah orang yang beribadah ke Israel, ke Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem sebagai orang umat Allah. Dia datang ke Yerusalem, beribadah di sana, setahun minimum 3 kali, dan kali ini dia datang, dan jaraknya dari kerajaannya adalah 200 km waktu itu, bukan sesuatu yang mudah dalam melakukan perjalanan. Pasti dia dikawal oleh pasukan, karena dia adalah pembesar kerajaan dan dia naik kereta. Tetapi dia mau bersusah payah datang ke Yerusalem untuk beribadah. Meskipun di hadapan umat Israel, mungkin dia begitu orang yang sangat dihina, orang yang tidak punya kelas, bahkan dikatakan orang yang di luar kasta yang diharapkan oleh orang-orang Israel. Jadi orang yang betul-betul tidak dikehendaki, tapi dia justru datang ke beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Dan bukan itu saja, saudara, dia adalah orang yang rajin belajar berusaha Taurat, belajar hukum Taurat. Dan oleh karena dia belajar hukum Taurat, tadi kita tahu ketika dia sedang naik kereta, dia sedang membaca. Orang-orang zaman dulu ketika membaca ayat firman Tuhan itu dibacakan. Seperti zaman sekarang itu dari saudara sepupu kita itu adalah melafalkan. Padahal itu juga budaya orang-orang Yahudi lama ketika membaca tentang ayat-ayat firman Tuhan. Kalau saudara melihat sebuah video YouTube tentang pembacaan dari kitab Kejadian, itu dibaca seperti pengajian. Dan orang yang tidak tahu akan menganggap itu bukan orang-orang Kristen atau bukan orang Yahudi. Tapi ternyata itu adalah orang-orang Kristen ortodoks yang membaca seperti
orang sida-sida ini dengan melafalkan dengan keras. Dan dia adalah orang yang mau menggali firman Tuhan meskipun tidak selalu tahu. Dan oleh karena dia berani menggali firman Tuhan, maka dia ada satu pengharapan. Dia membaca kitab Yesaya. Saya percaya dia juga membaca kitab Yesaya pasal yang ke-56. Di mana disebutkan tentang pengharapan datangnya Mesias yang akan membuat bangsa-bangsa di luar Israel, bahkan orang-orang asing, bahkan orang-orang kebiri, itu akan boleh layak datang di hadapan Allah kalau mereka beribadah pada hari Sabat dan mereka memegang hukum Taurat dan melakukannya. Jadi dia tahu ada pengharapan bahwa Mesias itu akan datang, dan di situ posisi dia itu menjadi orang yang bisa dikuduskan. Maka itu dia sebagai orang kebiri, dia tetap datang ke Israel, meskipun mungkin waktu itu sambutan orang-orang Yahudi begitu merendahkan dia. Saya merenungkan ini, saudara, bahwa bagaimana posisi kita sebenarnya. Apakah kita itu memiliki posisi seperti seorang sida-sida dari Ethiopia ini di hadapan Allah? Coba saudara pikirkan, saya, saudara itu datang kepada Allah, di hadapan Allah sebagai apa? Apakah kita ini datang kepada Allah sebagai orang yang najis, orang yang tidak layak, orang yang perlu belas kasihan Allah? Jangan kita berkata, iya saudara. Ada banyak orang datang di hadapan Allah, memiliki posisi bahwa dia cinta Allah, bahwa dia adalah seorang pelayan Allah, bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, bahwa dia adalah seorang yang melakukan firman Tuhan, bahwa dia adalah orang yang berusaha bekerja melayani Tuhan. Sehingga saudara, seringkali ketika kita datang di hadapan Allah, kita ini merasa diri kita hebat. Banyak orang yang datang kepada Tuhan karena dia sudah begitu banyak berkorban, maka dia bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Allah, Engkau harus mendengar doaku, karena aku sudah melayani Engkau. Aku sudah berkorban untuk Engkau. Aku adalah orang yang benar-benar berkomitmen mengasihi Engkau. Saudara, ini berbeda sekali dengan sikap yang ada yang diberikan oleh seorang sida-sida. Seharusnya saya dan saudara itu sama seperti sida-sida itu. Adalah orang yang najis di hadapan Allah karena kita adalah keturunan orang berdosa. Apapun label yang ada dalam hidup kita, apakah kita dilahirkan sebagai orang Kristen, dari keluarga Kristen, apakah kita itu sudah menjadi orang Kristen, apakah kita itu sudah dalam pelayanan, tetap kita tuh tahu bahwa asal muasal kita adalah orang yang berdosa, yang najis di hadapan Allah, dan yang orang yang memerlukan belas kasihan Allah. Dan yang kedua, apakah benar-benar kita itu adalah orang yang fokus mencari Allah dalam segala situasi? Mari kita bayangkan, seringkali kita malas datang ke gereja, seringkali kita malas datang beribadah, seringkali kita malas bergumul dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa. Ketika apa? Ketika kita merasa tidak dihargai. Kita datang ke gereja, ketika pelayanan kita sepertinya tidak dihargai, kita pergi. Cari tempat lain yang bisa menghargai kita. Apalagi ketika kita datang ke gereja, kita itu disakiti orang. Dan yang menyakiti kita adalah orang yang dianggap cukup juga seorang yang rohani. Maka kita merasa kemudian harga diri kita itu dijatuhkan. Dan kita tidak mau bergaul lagi. Kita menghindar dan kita tidak mau datang ke gereja itu. Banyak orang yang berpindah-pindah tempat ibadah. Karena mereka menganggap satu tempat ibadah itu adalah tempat ibadah yang tidak layak bagi dia. Tetapi
dimanapun juga kita beribadah, kita adalah kumpulan orang-orang yang sebenarnya adalah orang najis yang perlu belas kasihan Allah. Sehingga kalau kita datang ke satu gereja yang kita anggap suci, kita masuk ke gereja itu tidak suci, karena kitanya adalah orang yang tidak suci. Jadi oleh karena itu, saudaraku sekalian, bagaimana? Apakah engkau dan saya itu memiliki mentalitas seorang sida-sida dari Ethiopia ini? Sehingga kalau kita itu betul-betul seperti dia, kita itu ada rasa bersyukur kalau boleh datang mengenal Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Bersyukur kita itu oleh karena anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan inilah yang sedang dibaca oleh sida-sida itu, dan dia tidak mengerti. Ada domba yang tersembelih itu, dan itu dijelaskan kemudian oleh Filipus, dan dia menjadi mengerti dan bersukacita. Saudara, di Alkitab Tuhan Yesus juga pernah memperlakukan seorang perempuan Sirofenisia yang adalah orang kafir. Ketika Yesus sedang berjalan dengan rombongannya, dia berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah anakku kerasukan setan. Dia berteriak-teriak meminta tolong. Sehingga murid-muridnya kemudian menegur Tuhan Yesus dan berkata, supaya Tuhan itu menghardik dia supaya tidak berteriak-teriak memanggil-manggil. Dan Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk datang kepada domba-domba Israel. Orang ini tahu bahwa walaupun dia menyebut Yesus anak Daud, tapi posisi dia adalah orang kafir di luar Yahudi. Tetapi sikapnya itulah yang memerlukan Tuhan. Ketika Tuhan itu kemudian ngomong bahwa dia tidak melayani, dia diutus untuk hanya melayani domba-domba Israel, perempuan itu justru datang menghampiri Yesus dan tersungkur. Ketika ditolak, ketika tahu dia tidak layak, seperti sida-sida itu, tetap dia mencari dan mendekat Allah. Perempuan ini juga kemudian berlutut, tiarap menyembah dia. Dan Yesus mengatakan ujian yang kedua. Dia dikatakan bahwa tidak layak untuk memberikan roti kepada anjing, roti kepada anak-anak, kepada anjing. Perempuan ini tahu bahwa anjing itu adalah istilah orang Yahudi bagi orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang-orang kafir. Dan Yesus mengatakan ini, bukan Yesus mengatakan dia anjing, tapi Yesus memakai bahasa itu untuk menunjukkan posisi orang Yahudi dan posisi wanita itu. Pernah suatu hari saya bertemu dengan seorang dokter gigi di Jakarta ini dalam sebuah pemakaman, dan dia begitu marah dan tidak ingin lagi menjadi orang Kristen karena dia belajar Alkitab. Yesus menganjing-anjingkan seorang perempuan yang minta tolong. Apa itu, dia bilang? Saya katakan Alkitab menulis hal itu, Pak Dokter, supaya Anda tahu bahwa bagaimana perempuan itu tahu posisinya di hadapan orang Yahudi. Tapi yang justru Tuhan hargai, ketika perempuan itu berkata, anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Maka Yesus berkata, hai perempuan, imanmu menyelamatkan, dan pulanglah, anakmu sudah sembuh. Mengapa? Karena perempuan ini tahu dia tidak layak, tetapi dia mencari belas kasihan Allah supaya dia dilayakkan. Sama, si sida-sida dari Ethiopia ini, dia tahu tidak layak, tapi dia datang karena dia punya pengharapan. Di kitab Yesaya itu di 56 itu dikatakan bahwa itu adalah nubuat tentang datangnya Mesias yang akan mendatangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa, dan dia berharap itu bertemu dengan Mesias untuk mendapatkan belas kasihan itu. Saudaraku sekalian, apakah ketika kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, bertahun-tahun di dalam pelayanan,
bertahun-tahun ilmu kita bertambah. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki hati yang mengatakan diri kita ini nggak layak? Sehingga sebenarnya kalau kita tahu diri kita itu nggak layak, saudara, kita itu akan datang dengan hormat. Kita itu akan menghargai ibadah. Kita itu akan melayani tanpa pamrih. Bahkan kita itu berkata memiliki sebuah privilege, suatu hak istimewa. Kalau saya boleh melayani Tuhan. Saya katakan pada teman-teman saya, melayani Tuhan adalah privilege. Nggak hitung-hitungan, dipuji atau nggak dipuji, dihargai atau tidak dihargai. Itu nomor 2. Yang penting ketika kita melayani Tuhan dengan persiapan kualitas dan hati yang betul-betul tulus, itu sudah cukup. Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk menyempurnakan pelayanan kita. Jadi kita nggak hitung-hitungan, kita nggak untung rugi, kita nggak gampang marah pada Tuhan, kita nggak gampang kecewa kepada gereja, karena mungkin gereja tidak menghargai kita seperti yang kita ingin harapkan. Tidak, saudara, karena hukumnya kita ini adalah orang yang tidak layak, seperti Sida-Sida itu, dan seperti perempuan Siro Venesia. Coba renungkan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau engkau dan saya mengatakan, saya ini najis, tetapi oleh karena darah Kristus dan tubuh Kristus, saya diundang menjadi bagian daripada tubuh Kristus pada keselamatan yang datang dari Dia, maka hidup ini akan berbeda. Inilah yang dialami oleh Sida-Sida dari Ethiopia ini. Apa yang kita lihat? Imannya dia. Yang pertama, saya katakan, secara spiritual sepenuhnya bergantung kepada anugerah Allah. Tidak ada satu titik pun yang dia itu mengatakan dia hebat. Dia adalah orang yang pasti punya jabatan dan kaya, tetapi dia tidak pernah merasa kekayaannya itu sebagai satu sarana yang membuat dia itu tidak membutuhkan Tuhan. Kekayaan jasmani seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita merasa kuat, semakin kita itu tidak bersandar kepada Tuhan. Sehingga seringkali kita jatuh dalam berbagai perkara. Karena sebenarnya kita itu hanya mengandalkan kekuatan dari harta, dari kepandaian kita, dari kekuasaan kita. Dan Tuhan itu hanya kita pakai sebagai meterai supaya Tuhan mau membuat itu berhasil. Tetapi seharusnya semua kehidupan kita, baik saudara dan saya sedang mengalami apa, sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami kelebihan, sedang mengalami apapun juga, yang penting apakah engkau itu lapar secara spiritual untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Dia adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi saya katakan dia naik kereta dan itu 1 tahun, minimum 3 kali orang itu datang ke Yerusalem. Dia cuti 3 kali dan dia harus naik kereta 200 km kira-kira jauhnya. Berangkat dan pulang 400 km jaraknya. Dan zaman itu bukan zaman yang mudah. Apakah kita benar-benar spiritualitas kita itu bergantung kepada Tuhan? Apakah hidup ini sebenarnya diubah oleh karena kita itu memiliki kerinduan spiritual kepada Tuhan? Dan apakah kita itu benar-benar cari Tuhan? Atau kita itu cari Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita? Di tengah pandemi ini banyak orang yang kecewa pada Tuhan karena tidak ditolong oleh Tuhan, juga mereka lari dari Tuhan. Atau orang yang datang kepada Tuhan hanya butuh supaya Tuhan menyertai melindungi dia. Bukan karena kerinduan rohaninya. Mari kita datang kepada Tuhan karena kerinduan rohani. Karena kita ini tidak layak dan kita ini dilayakkan. Dan yang ketiga selanjutnya, dia adalah orang yang belajar tentang kebenaran dan menerima kebenaran itu yang memerdekakan dirinya. Apa yang dia lakukan ketika dia tidak tahu? Dia bertanya kepada Filipus, dan Filipus menjelaskan.
Dan setelah itu dia mengatakan, aku kalau itu perlu dibaptis sekarang. Karena aku mau bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu baptisan gereja Tuhan. Setelah Yesus naik ke surga, baptisannya bukan baptisan Yohanes, tapi baptisan pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa saudara? Itu memerdekakan hidupnya. Dia begitu bersukacita. Saudara, ketika engkau dan saya, yang dikatakan juga seorang yang rindu secara spiritual kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita belajar firman Tuhan. Kita membaca Alkitab. Tiap pagi kita baca, mungkin pagi malam kita berdoa, merenungkan, mencoret dengan stabilo, membuat catatan. Pertanyaannya, apakah kebenaran itu memerdekakan Anda? Atau kebenaran itu hanya nempel sebagai pengetahuan dan kita begitu bangganya kalau kita punya kepandaian itu, kita bisa ngomong kepada setiap orang hal-hal yang sulit tentang firman Tuhan supaya orang tahu kita itu orang hebat. Atau kita itu benar-benar merasa dimerdekakan. Mengapa banyak anak Tuhan yang khawatir? Karena dia tidak belajar firman yang bisa memerdekakan hidupnya. Merdeka. Pertama dibebaskan dari maut, itu sudah satu kemerdekaan. Sehingga hidup ini lain. Hidup ini bukan untuk diri saya, tapi untuk Tuhan. Itu juga satu memerdekakan kita dari ikatan-ikatan kedagingan, dari nafsu, dari kesombongan, dari sesuatu yang kita ingin membuat kita menjadi hebat. Sehingga kita itu nanti memakai Tuhan, bukan dipakai Tuhan. Apakah kebenaran firman yang setiap minggu, minimum sekali kita dengar, itu mengubah hidup kita? Jadi orang yang khawatir, orang yang stres, orang yang takut, orang yang terlalu mengharapkan kekuatan dari diri hidup kita, menjadi orang yang begitu bisa bersandar kepada Tuhan. Saudara, saya punya teman yang sering saya ceritakan. Kemarin bisnisnya baru selesai di-close dengan baik. Tapi itu pun dia harus bayar bunga 3,5 miliar karena ada penundaan daripada bisnis itu. Dan dia mengatakan, dulu saya punya 3 pabrik. Sekarang saya tidak punya satu pun. Tapi orang ini adalah orang yang tahu bahwa pabrik itu tidak akan dibawa masuk dalam surga. Maka itu dia mengatakan, aku ini melayani Tuhan sepenuhnya. Luar biasa. Hidupnya berubah walaupun dia kehilangan, tapi dia itu bisa menjadi seseorang yang tidak merasa kehilangan, justru mendapat anugerah Tuhan. Apakah ketika engkau dan saya, orang-orang yang dikatakan rohani, yang mencari Tuhan, apakah firman yang setiap hari kita dengarkan, renungkan, itu memerdekakan kita? Dan kalau firman itu memerdekakan kita, dimanapun juga kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Menurut sejarah, kemungkinan oleh karena satu orang sida-sida dari Ethiopia ini bertobat, menerima Yesus Kristus, maka di Ethiopia dikatakan ada di abad pertama dan sampai abad kedua, itu ada kerajaan Kristen yang cukup tua sebelum Romawi. Tapi itu adalah sebuah sejarah dan kemungkinan besar orang inilah yang membawa Yesus Kristus kepada bangsanya. Saudara, apakah engkau dan saya ketika sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, kita ini berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya najis, tetapi yang membutuhkan Allah, dan kita menyambut anugerahnya dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam persiapan untuk menerima perjamuan kudus, dan kita mempersiapkan
anggur, dan juga roti ini bagi setiap kepala rumah tangga, kepada imam-imam, bagi keluarganya. Dan mari kita persiapkan dan kita akan berdoa bersama sebentar. Kalau kita sudah mempersiapkan, mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Kami tidak beda dengan sida-sida dari Ethiopia itu, atau perempuan Sirofenisia. Kami perlu bertobat, tetapi kami menyambut anugerah-Mu yang luar biasa. Karena kami tahu kami tidak bisa bertobat dengan kekuatan kami, tetapi melainkan karena kami menerima anugerah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kami. Itulah yang membuat kami semua boleh menerima karunia Allah, anugerah Allah menjadi anak-anak Allah. Kuduskan hati dan pikiran kami, Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, dan kuduskan setiap roti dan anggur, ataupun barang yang menjadi pengganti roti dan anggur yang kami persiapkan. Kuduskan itu, supaya kami layak mengingat kembali, mengalami persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, kami menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini, saudara, di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan sebagai berikut. Mari kita angkat roti di atas kita sebagai penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini dikuduskan oleh Tuhan adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus, yaitu tubuh kebangkitan yang baru? Mari kita makan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, anggur yang kita pegang ini yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukankah ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang mengampuni seluruh dosa umat manusia? Mari kita minum dengan ucapan syukur atas anugerah Allah ini. Renungkan saudara, setiap kali kita makan dan minum berjamaah, kita diteguhkan bahwa kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Karena Yesus Kristus sudah menebus kita, dan kita layak menjadi umat Tuhan untuk bisa dibimbing oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kita meninggalkan dosa-dosa kedagingan kita, dan kita semakin hidup
oleh karena pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa, sekaligus doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami boleh mengalami perjamuan kudus ini, Engkau mengingatkan kami akan kematian-Mu yang menebus dosa kami. Sehingga itu mengingatkan kami siapa diri kami sebenarnya. Kami orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami adalah orang yang najis, dan kami adalah orang yang tidak layak untuk menuntut apapun dari Tuhan. Bahkan setelah kami dikuduskan, ditebus oleh darah Yesus, jadi satu kejadian baru. Tidak ada satupun hal yang baik yang berasal dari kami yang bisa kami sombongkan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak seperti Sida-Sida dan perempuan Verosenevia itu, yang datang kepada Tuhan. Seringkali kami memiliki begitu banyak hambatan, terutama hal-hal yang menyinggung harga diri kami, gengsi kami, nama kami, posisi kami. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan bersimpuh, berlutut dan mengucap syukur atas anugerah-Mu. Dan kami adalah orang yang berani melakukan segala sesuatu tanpa pamrih buat Tuhan, karena Engkau sudah memberikan sesuatu yang tidak bisa kami balas dengan perbuatan kami. Kami hanya mau menyenangkan Tuhan dengan hidup di hadapan-Mu. Oleh karena itu, biarlah berkat perjamuan kudus ini kembali turun kepada setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Setiap rumah tangga dikuduskan, setiap rumah tangga dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dan penyertaan dan berkat pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Pekerjaan-pekerjaan mereka akan Tuhan lindungi. Mata pencarian tetap Anda Tuhan bukakan. Kesehatan, kekuatan kiranya juga terus menyertai seluruh keluarga setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat, dan juga kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, bagi Ibu Gembala dan keluarga, bagi para hamba-hamba Tuhan yang mendukung GPI Kedamaian, yang aktif di dalam pelayanan, dan juga para pengurus dan aktivis gereja. Tuhan juga memberkati kami. Bapa di surga, kalau ada anak-anak-Mu yang datang dengan ucapan syukur dan membawa persepuluhan mereka atau persembahan mereka sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah dan berkat yang Engkau berikan, kuduskan itu Tuhan, dan biarlah itu dipakai untuk pekerjaan di tempat-Mu yang ini, dan Tuhan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan belas kasihan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya benar-benar Engkau memberkati Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan juga staf menteri dan seluruh stafnya, TNI, Polri, pejabat pemerintah di pusat, di daerah, bahkan sampai RT RW, terutama di dalam menggerakkan untuk melawan bahaya COVID ini, vaksinasi dan sebagainya. Tuhan, tolong bangsa kami. Terima kasih Engkau memberikan pemerintah yang baik dan jujur, yang begitu memperhatikan rakyatnya. Memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri di dalam pelayanan pekerjaan dan kehidupan mereka. Sebentar kami akan berpisah, dan oleh karena itu biarlah kami boleh menerima berkat-Mu. Saudara, sekarang arahkan kembali hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke tempat pekerjaan dan keluargamu dengan membawa kasih karunia, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah yang begitu mengasihi kita semua, yang sudah memberikan Yesus Kristus, dan juga persekutuan oleh Allah Roh Kudus yang diam dan menyertai hidup kita.
dari sekarang, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Amin.